Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu ad-da'i ila Allah bi'idnih wa sirajan munira. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kondisi di atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di penghujung Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, berupa hidayah, taufik, iman dan keistiqomahannya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menegakkan kembali amaliyah Ramadan, dan kita berharap kepada Allah kita bisa menyelesaikan amaliyah Ramadan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kaum muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari demi hari telah berlalu dan bulan suci Ramadan sudah bersiap-siap, ya kan? Sudah bersiap-siap ingin meninggalkan kita. Ya, ingin meninggalkan kita. Sebagaimana pesan dari Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, inna syahra Ramadan qad azima ala rahili wa lam yabqa minhu illa qalila. Wahai hamba Allah, sungguh bulan suci Ramadan sudah bersiap-siap, sudah berkemas, ya, ingin meninggalkan kita. Kalau kita lihat penanggalan, insya Allah tanggal 10 kita lebaran, ya, tetap kita ngikuti pemerintah, cuman tidak jauh kayaknya. Kita mungkin puasa sekitar 29 hari, ya. Muhammadiyah kayaknya 30, dan kemungkinan bersamaan Idul Fitrinya, Allah alam. Nah, itu yang informasi yang kita dapatkan, ya. Al-muhim, waktu yang tersisa hanya sedikit. Walam yabqa illa qalila, dan tidak ada waktu yang tersisa kecuali sedikit, jamaah. Ramadan sudah ingin meninggalkan kita. Ibarat musafir, dia telah menyiapkan bekalnya, ya. Sudah dia siapkan ke kendaraannya dan siap ingin tinggal meninggalkan tempatnya, ingin menuju kemana dia ingin pergi, ya. Atau semisal dengan tamunya juga sudah mempersiapkan, ya, bekal. Dia sudah ingin meninggalkan tuan rumahnya, ya. Dan tidak ada waktu tersisa kecuali hanya sedikit, jamaah. Maka apa pesan beliau? Beliau mengatakan, faman minkum ahsana fihi fa'alahi bitamam. Ini satu. Kata beliau, barang siapa yang sudah mengisi hari-hari yang dia tinggalkan itu dengan kebaikan, ya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai hari ke-25 saat ini, sudah kita isi dengan kebaikan, fa'alahi bitamam. Kata beliau, maka wajib, harus bagi kita untuk bisa lebih menyempurnakan lagi, lebih memaksimalkan lagi, ya. Bukan maknanya begitu makin Ramadan meninggalkan kita, kita makin menjauh, ya. Kita makin meninggalkan kebaikan yang sudah kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Tidak. Beliau katakan fa'alaihi bitamam, ya.
Sempurnakan kebaikan itu. Ya, jangan ditinggalkan, jangan dikurangi, bahkan kita tambah kalau bisa. Kemudian kata beliau yang kedua, wa man farata falyukhtimuhu bil husna. Yang kedua, bagi mereka yang mungkin selama hari-hari sebelumnya ada luput amalan-amalan Ramadan, amaliyah Ramadan, mungkin puasanya ada yang ketinggalan, mungkin salat tarawihnya ada yang ketinggalan, mungkin bacaan Qur'annya tidak sesuai dengan targetnya, maka beliau mengatakan falyukhtimuhu, maka tutuplah bil husna, tutuplah dengan kebaikan sisa-sisa hari ini. Ya, tutuplah dengan kebaikan. Sebab fa innamal a'malu bil khawatim, sebab amalan itu dinilai bagaimana kita menyudahinya, bagaimana kita mengakhirinya, ya kan? Maka sekali lagi jamaah, manfaatkanlah nikmat kesempatan ini, nikmat kesehatan ini untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini intinya adalah ancaman keras, ya, ancaman keras bagi mereka yang melalaikan zakat. Ayo anak-anak tulis, ancaman keras bagi mereka yang melalaikan zakat. Tadi itu cuma mukadimah saja ya, 10 menit sudah mukadimahnya. Masya Allah ya. Kita singkat saja ya. Masalah zakat, kami tidak membahas tentang fikih zakat, waktu tidak mencukupi. Yang ingin kami sampaikan adalah kita sama-sama ingin merujaah kembali, mengingat kembali bagaimana ancaman Allah bagi mereka yang melalaikan zakat, bagi mereka yang bakhil dengan hartanya, bagi mereka yang suka menyimpan hartanya, tidak menunaikan hak harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian kaum muslimin menganggap sepele ya masalah zakat, tidak menaruh perhatian pada masalah ibadah zakat, ya. Padahal ibadah zakat jamaah adalah ibadah yang mulia, bahkan zakat merupakan salah satu rukun Islam, ya kan? Setelah ibadah solat, yang menunjukkan tidak sempurna keislaman seseorang sampai atau dia mengeluarkan zakat hartanya. Dan ini adalah amalan penutup di bulan suci Ramadan, khususnya zakatul fitri. Adapun zakatul mal itu kan kembali nanti di mana awal haulnya, ya kan? Tapi kebanyakan kaum muslimin Indonesia itu mengeluarkan zakat hartanya di bulan suci Ramadan, itu kebanyakan, ya. Maka butuh kita pahami jamaah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, ancaman keras kepada hamba-hambanya yang melalaikan, yang menganggap biasa, yang meremehkan masalah ibadah zakat ini. Ya. Zakat adalah rukun Islam, tadi kita sebutkan, Nabi kita bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 hal: asyhadata alla ilaha illallah, wa iqamas shalah, wa ita'iz zakah. Ya. Wal hajjil wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Ya. Islam dibangun di atas 5 hal. Satu adalah syahadat, kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kedua adalah menegakkan salat. Ketiga adalah menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Keempat, berhaji. Dan yang kelima adalah berpuasa di bulan suci Ramadan, ya. Ini riwayat Ibnu Umar, terbalik dengan riwayat tentang hadis Jibril, ya. Saya para ulama ada silang pendapat mana yang lebih dahulu, apakah puasa atau haji. Al-muhim kita tidak bahas masalah itu, kita kembali ke masalah zakat. Al-muhim zakat adalah salah satu rukun Islam yang tidak sempurna keislaman kita kecuali kita menunaikan zakat itu. Ya, bahkan pentingnya zakat ini juga ditunjukkan oleh tatkala Nabi mengirim Muadz ibn Jabal ke Yaman untuk mendakwahi ahlul kitab. Maka Nabi pun mewasiatkan kepada Muadz ibn Jabal, setelah Nabi mewasiatkan untuk menyampaikan kepada mereka tentang kalimat la ilaha illallah, tentang kewajiban salat, maka Nabi juga menyebutkan kepada Muadz, wahai Muadz, fa'alimhum anna Allah Ta'ala iftarada alaihim sadaqah. Wahai Muadz, sampaikanlah juga kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Sedekah sini maksudnya adalah zakat, sedekah yang wajib, zakat.
tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Yang zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka. Mafhum? Kemudian zakat juga jamaah, pentingnya zakat juga lebih tampak tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak memisahkan antara kewajiban salat dengan kewajiban zakat, ya kan? Bahkan dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ada 82 tempat Allah menggandengkan antara salat, kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya dalam firman-Nya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat, bayarlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab memang demikian jamaah, ibadah badan yang mulia itu adalah salat. Dan ibadah harta yang paling utama adalah zakat. Adalah zakat. Maka di sini kita mengetahui akan hukumnya adalah wajib, kewajiban bagi setiap muslim, dan keutamaannya itu tentu sangat-sangat banyak jemaah. Ya, salah satunya adalah zakat ini membersihkan, mensucikan diri kita dan membersihkan harta kita. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah, kata Allah, khudh, ambillah dari harta mereka itu sedekah, zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, sebagai pensuci bagi dirinya dan pembersih bagi hartanya. Ya, ini fungsinya zakat. Demikian juga zakatul fitri. Di penghujung Ramadan nanti ada amalan zakatul fitri sebagai penutup ibadah puasa kita, sebagai penyempurna amaliah Ramadan kita. Yang Nabi juga mengatakan, zakatul fitri tutahhirhum lis-shaim minal lagwi wa rafath. Ya. Zakatul fitri itu adalah pensuci, pembersih bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan mungkin dan kekhilafan yang dia lakukan selama dia berpuasa. Dengan zakatul fitri itu membersihkan. Ya. Kemudian jamaah, di antara keutamaan zakat salah satunya adalah zakat ini bisa menghilangkan sifat hasad, ya, sifat dengki, ya, atas saudara-saudara kita yang kurang mampu, ya kan? Jika yang kaya mengeluarkan zakatnya, ini kan gambaran bahwasanya si kaya peduli kepada saudaranya yang miskin, peduli kepada saudaranya yang tidak mampu, ya kan? Sebab haknya dia telah tunaikan, dia telah berikan, sehingga mungkin sisi kejahatan itu akan berkurang. Sebab si miskin atau saudara kita yang kurang mampu telah merasa diperhatikan, ya kan? Telah merasa diperhatikan. Dan ini juga bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi kita mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Salah satu zakat ini adalah bukti kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya kan? Kita berikan hak mereka, harta yang kita miliki ada hak mereka, maka kita tunaikan, kita berikan kepada mereka jamaah. Maka ini adalah salah satu keutamaan. Kemudian tentu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman yang sangat keras kepada mereka yang melalaikan, bahkan mengabaikan atau bahkan menganggap biasa. Ya, masih menganggap biasa. Kadang kan kita kaum muslim ini bukan tidak tahu zakat itu wajib. Cuman kebanyakan kita itu masalah menyepelekan bahasanya, ya. Menyepelekan. Kita tidak perhatian kepada yang namanya ibadah zakat ini. Itu kebanyakan kaum muslimin. Padahal dia sudah mampu, dia sudah kena nisab dan haulnya sudah terpenuhi syarat-syaratnya, namun dia tidak mengeluarkan disebabkan mungkin faktor ketidaktahuannya, tapi lebih kepada faktor menyepelekan sehingga dia pun tidak mau tahu bagaimana itu zakat, bagaimana itu hukum zakat, ya kan? Ini kebanyakan kaum muslimin kita lihat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua iqab, dua ancaman, dua siksaan keras jamaah. Sebagai mungkin malam ini kita merojaah apa sajakah ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan bagi mereka yang melalaikan zakat. Kita lihat
Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum saytawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Allah menegaskan, janganlah sekali-kali orang yang bakhil dengan hartanya itu mereka menyangka bahwasanya kebakhilan itu baik untuk mereka. Ya. Jangan kita sangka sifat bakhil itu, sifat pelit itu baik untuk kita. Bahkan Allah mengatakan bal huwa syarrul lahum, bahkan bakhil itu adalah buruk bagi mereka. Ya. Tidak mau menunaikan hak hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kecamkan? Allah mengatakan saytawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan Allah kalungkan apa yang mereka bakhilkan itu kelak pada hari kiamat. Ya. Harta yang kita bakhil, yang kita pelit, yang kita tidak mau berikan kepada haknya, ya, maka itu Allah akan kalungkan pada hari kiamat. Dalam hadis disebutkan makna dikalungkan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan maha mampunya Allah jadikan harta yang kita bakhilkan itu sebagai sujaan aqra, seekor ular yang memiliki bisa yang sangat mematikan. Ya, dikalungkan maknanya ular itu melilit tubuhnya. Ya, melilit tubuhnya dan menyiksa orang tersebut sampai sembari ular ini mengatakan, ana maluka wa ana kanzuka. Saya ini adalah hartamu dan saya adalah simpananmu. Ya. Supaya dia tahu yang menyiksa, yang menjadi sebab-sebab Allah menyiksa dia adalah harta yang dulu dia bakhilkan, yang dia simpan. Ya, tidak mau dia keluarkan haknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, siksaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surah Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah." Dan orang-orang yang menyimpan, menimbun emas dan perak, kata Allah, "Wala yunfikunaha fi sabilillah." Dan tidak mau dia infakkan di jalan Allah. Kembali infak sini maknanya adalah zakat, minimal zakat, ya, hal yang wajib. Maka apa kata Allah? "Fabashirhum bi'adzabin alim." Maka sampaikanlah kepada mereka azab Allah yang sangat pedih. Bagaimana azabnya jamaah? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Pada hari emas dan perak itu Allah Subhanahu wa taala panaskan, lelehkan kelak pada hari kiamat. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setrikakan. Ya. Pada apa? Pada wajah-wajah mereka, pada punggung-punggung mereka dan pada dada-dada mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum, kata Allah, ini adalah simpananmu dulu yang kamu simpan di dunia untuk kamu sendiri, untuk kamu nikmati sendiri, kata Allah. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah, kata Allah, pada apa yang telah kamu simpan. Ya, ini menunjukkan jamaah sangat dahsyat, sangat keras, sangat pedih siksaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melalaikan menunaikan zakat. Ya. Dalam hadis lebih dipertegas lagi akan ayat ini bahwasanya kelak pada hari kiamat emas harta yang kita simpan. Ya, sekarang kalau kita bicara emas mungkin tidak sedikit yang punya emas, ya. Sekarang emas itu dinilai dalam bentuk nilai mata uang, ya. Uang-uang yang kita simpan, ya. Harta yang kita simpan yang tidak kita mau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala haknya, itu kelak pada hari kiamat Allah akan panaskan dan akan Allah lelehkan dan Allah setrikakan kepada pemiliknya jamaah. Lihat bahasa Allah Subhanahu wa taala, fatuqwa biha. Yang namanya setrika itu kan jamaah bolak-balik, ya. Ya. Siksaan yang begitu sangat dahsyat, begitu sangat mengerikan, begitu sangat
pedih sekali, ya. Ya kita saja mungkin kalau kita pegang setrika, kita juga mungkin tidak mungkin kita mau pasang di tangan kita. Jangan kita tempel, jangan kita setrika, kita tempel saja mungkin kita sudah membayangkan begitu sangat ngerinya. Apalagi Allah telah mengatakan disetrika, dibolak-balik, ya. Bahkan pada hari kiamat jamaah, postur, ya, kondisi tubuh kita, badan kita itu tidak sama dengan saat ini, kecil seperti ini, ya. Disebutkan dalam hadits Imam Muslim, gigi geraham kita saja itu kurang lebih sebesar gunung Uhud, ya. Dan tebalnya kulit kita pada hari kiamat sejauh 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan. Itu tebalnya kulit kita jamaah. Ya, Allah alam bagaimana tebalnya itu. Ya. Hitung saja kalau dibilang kita 3 hari perjalanan, paling minimal jalan kaki. Itu sampai kemana? Dan setebal mana kulit kita? La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam ayatnya, lebih menegaskan akan dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Kata Allah, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami pada hari kiamat, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulitnya ini gosong, setiap kali kulitnya ini telah hangus, baddalnahum juludan, Allah ganti dengan kulit yang baru. La ilaha illallah. Supaya apa? Allah katakan liyadzuqul adzab, supaya dia betul-betul merasakan azab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah jamaah, 2 azab yang sangat keras ya Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hamba Allah yang bakhil dan bagi hamba-hamba Allah yang suka menumpuk menyimpan harta, kemudian dia tidak menunaikan hak harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini menjadi peringatan bagi kita semua, ya, menjadi kembali mengingatkan kembali kepada kita ilmu yang telah kita dapatkan, sehingga sifat meremehkan, sifat sifat meremehkan zakat ini itu sudah bisa kita hilangkan dalam benak kita, ya. Maka mulai saat ini kita lihat, kita hitunglah baik-baik, sampai di mana ini tabungan saya, hartanya sampai di mana, tanggal sampai nisabnya ini di mana. Jangan sampai saat ini sudah kena, sudah sampai nisab dan sudah sampai haulnya, ya. Maka perhatikan baik-baik jamaah, sebab di sana ada hak bagi saudara kita yang kurang mampu, dan itu adalah bukti sosial bagi kita semua, bagi bentuk kepedulian kita kepada sesama kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kita untuk kita tunduk kepada perintah dan menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sifat bakhil, ya, sifat bakhil pada diri kita yang menyebabkan kebinasaan, yang menyebabkan kesengsaraan bagi mereka yang bakhil, tidak mau menginfakkan khususnya dalam masalah-masalah yang wajib di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja jamaah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
استووا استقيموا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. Lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
المسلم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالحق وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا يصدفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا
لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Witir.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس.